Pace bene, masih di mea culpa. Video ini hanya berisikan sedikit keresahan saja, begitu ya. Soal maraknya, boleh dikatakan marak, karena terjadi tidak hanya sekali, tidak hanya di satu tempat, dan berulang sebagai peristiwa. Meski tidak di tempat yang sama atau tidak juga dengan pelaku yang sama. Tapi macam bentuk. Apa itu soal pelarangan beribadah, begitu ya, dengan dalih mana izinnya. Nah, yang pertama saya pikir, mana tahu ada di antara kita mengalami hal serupa. Kalau ada yang dimintai mana izinnya, ditanya dulu izin macam apa. Apakah izin mendirikan rumah ibadah? Karena misalnya kita beribadah di rumah si Anu, lalu mereka menuntut izin rumah ibadah. Tidak relevan. Rumah ibadah memiliki kriterianya sendiri supaya layak disebut rumah ibadah. Kan begitu. Tidak dengan sendirinya karena orang beribadah di sana maka disebut rumah ibadah. Sama halnya dengan kalau ada satu orang bidan, dia bisa menyembuhkan, katakanlah merawat orang sakit. Lalu ada 2-3 orang menginap di rumahnya karena sakit, lantas rumahnya disebut rumah sakit. Tidak juga. Bahwa de facto fungsinya seperti rumah sakit atau klinik, oke. Tetapi secara hukum tidak ada surat yang dibutuhkan untuk menyatakan itu rumah sakit karena memang bukan rumah sakit. Sama halnya sebagai rumah, meskipun di sana katakanlah sekali sebulan dibuat beribadah, berkumpul orang, tidak dengan sendirinya harus diwajibkan ada surat pendirian rumah ibadahnya. Surat mendirikan rumah ibadah di situ. Nah, itu satu. Yang kedua, soal izin beribadah, apakah memang untuk beribadah dalam arti merayakan iman dibutuhkan surat yang pertama, yang kedua, bila harus dibutuhkan surat, siapa yang berhak membuat, yang kemudian siapa yang berhak menguji eksistensi surat itu. Katakanlah saya merasa keberatan, oke, ada ibadah. Lalu apakah saya karena keberatan bisa menuntut, mewajibkan mereka menunjukkan surat izin beribadah kepada saya? Tidak juga, karena saya tidak punya otoritas untuk meminta surat itu. Kan begitu ya. Bukan karena kita keberatan dan katakanlah kita terpandang di tempat itu, maka kita bisa mewajibkan mereka untuk mempertanggungjawabkan pertemuan mereka dengan surat. Ada otoritas untuk itu. Bila memang diperlukan. Nah, kecuali ada gangguan lain dalam ibadah itu, katakanlah dengan suaranya terlalu keras sehingga mengganggu ketentraman, parkir, terlalu banyak mobil yang parkir sehingga mengganggu lalu lintas, pergerakan masyarakat, menjadi urusan lain. Atau tadi sudah disebutkan keributan, kegaduhan yang tidak diharapkan, katakanlah dengan musik band yang terlalu keras, sound system yang mengganggu. Itu bisa menjadi gangguan. Tetapi mempersoalkan ibadahnya itu urusan lain. Nah, dan tidak fair untuk meminta surat untuk itu sejauh memang tidak diwajibkan. Katakanlah karena beribadah di sana dituntut surat pendirian rumah ibadah, itu urusan lain. Nah, mengapa ini menarik dibahas menurut saya ya? Karena sekali lagi terjadi sporadik, tidak di satu tempat dan tidak hanya sekali. Mana tahu terjadi pada kita supaya ada juga pembelaan kita, tidak lantas oke lah kita memang ini sering tidak diizinkan beribadah dan seterusnya dan mundur. Toh kita juga harus membela hak kita, kan begitu. Dan ditantang balik dalam arti kuasa macam apa yang dia miliki untuk mendapatkan atau untuk melihat surat pertanggungjawaban atas ibadah yang dilakukan. Bukan berarti setiap orang bisa meminta pertanggungjawaban kita, katakanlah untuk beribadah, berkumpul, hanya karena dia keberatan maka dia meminta pembuktian. Tidak bisa juga. Nah,
Di sisi lain ini juga satu pelajaran penting juga, bahwa jangan-jangan pertemuan yang kita maksudkan baik untuk beribadah memiliki efek samping yang memang mengganggu. Katakanlah mengganggu ketentraman karena suara, karena sampah. Ada perkumpulan, rupanya setelah perkumpulan sampah terbuang sembarangan, tidak dirapikan ini dan itu. Memang hal-hal semacam ini sangat praktis dan sering terjadi, bisa memicu ketidaknyamanan. Begitu. Hal ini sangat praktis saya pikir, tetapi bisa saja terjadi di lingkungan kita. Mudah-mudahan tidak. Pace bene.